Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas materi mata pelajaran ilmu tafsir, yaitu tentang toleransi dan etika dalam pergaulan. Materi ini merupakan materi pada bab 9 kelas 11 keagamaan Madrasah Aliyah. Bersama saya, Muhammad Kahfi Al-Banna. Simak terus video ini sampai akhir agar dapat dipahami dengan baik. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama akan membahas Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Yang kedua membahas Quran Surah Yunus ayat 40-41. Dan yang ketiga adalah Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Mari kita bahas satu persatu. Pembahasan yang pertama yaitu Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Bunyi redaksinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan aku tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 diambil dari hadis riwayat Ibnu Hatim dari Sa'id bin Mina bahwa Walid bin Muhirah, Al-Ash bin Wail, Aswad bin Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf pada suatu waktu bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, mari kita mengadakan persekutuan, yaitu kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah. Kemudian pada saatnya kami menyembah apa yang kamu sembah, dan kita bersekutu dalam segala urusan apa saja. Kamulah yang menjadi pemimpin dalam hal ini." Sehubungan dengan tawaran tokoh-tokoh kafir Quraisy ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban atas ajakan mereka tersebut. Sedangkan dalam hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa kaum kafir Quraisy berusaha keras membujuk dan memengaruhi Rasulullah SAW agar mengikuti ajaran mereka. Dan menawarkan harta kekayaan yang sangat banyak, juga dijanjikan akan dikawinkan dengan wanita yang paling cantik. Mereka mengatakan, "Inilah wahai Muhammad yang kami sediakan untukmu, agar kamu tidak memaki dan menghina Tuhan kami dalam 1 tahun ini." Karena siasat kafir Quraisy ini tidak berhasil, mereka berupaya melakukan penindasan-penindasan dan penyiksaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, hingga Nabi melakukan hijrah. Itulah gambaran latar belakang mengapa surat Al-Kafirun ini turun. Kandungan ayatnya dimulai dari ayat 1-2 yang berisi pernyataan tegas bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya bukan apa yang disembah orang-orang kafir Quraisy. Secara tegas pula bukan penyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada ayat ketiga dijelaskan bahwa sebaliknya orang-orang kafir pun bukan penyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW. Antara keduanya tidak ada titik temu, yang disebabkan karena kekufuran yang melekat pada diri orang-orang kafir sehingga mereka tidak memiliki harapan baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya ayat 4 dan 5 ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki konsistensi dalam pengabdiannya. Artinya, apa yang beliau sembah tidak akan berubah-ubah karena cara ibadah kaum muslimin berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui surat ini, Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan bahwa
sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mempunyai kepribadian yang teguh dan kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 6, dijelaskan adanya pengakuan eksistensi secara timbal balik, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, masing-masing dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain, dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing. Allah berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 15 yang berbunyi, Lana a'maluna walakum a'malukum, yang artinya bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Pembahasan yang kedua yaitu Quran surah Yunus ayat 40-41. Redaksi ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya kurang lebih demikian. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Yunus ayat 40-41 tidak memiliki asbabun nuzul. Maka kita langsung bahas pada kandungan ayatnya. Pada ayat 40, Allah menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok dalam mengimani Muhammad sebagai Rasul dan wahyu Al-Quran yang diterimanya. Sebagian menerima Al-Quran, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan mengambil manfaat dari risalah yang dibawanya. Sebagian lagi tidak beriman dan selalu mendustakan Nabi Muhammad SAW. Allah lebih tahu tentang orang-orang yang membawa kerusakan di muka bumi dengan kemusyrikan, kezaliman, kedurhakaan, karena tidak mempunyai kesiapan untuk beriman. Sedangkan pada ayat 41, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang dibawanya. Beliau diperintahkan untuk menyatakan bahwa beliau tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan beliau. Dengan kata lain, bagiku pekerjaanku, bagimu pekerjaanmu. Segala perbuatan sekecil apapun pasti ada balasannya. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik. Sebaliknya, amal buruk akan mendapatkan keburukan. Yang dimaksud amalku di sini adalah Nabi akan terus berdakwah, menyeru kepada kebaikan, mengajarkan taat kepada Allah, memberi kabar baik kepada yang beriman, dan menyampaikan ancaman bagi orang-orang yang mendustakannya. Hasil dari amal beliau tidak ada kaitannya dengan orang-orang kafir. Adapun yang dimaksud dengan amalmu adalah orang-orang kafir diberi kebebasan untuk terus-menerus mendustakan agama, tetap dalam kekufuran dan syirik, zalim ataupun berbuat kerusakan. Semua amal perbuatan mereka tidak ada kaitannya dengan amalan Nabi Muhammad SAW. Pembahasan yang ketiga yaitu Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Bunyi redaksinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa, yang artinya kurang lebih demikian. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 diambil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Umayyah ibnu Khalaf al-Jumahi. Demikian itu karena Umayyah menganjurkan supaya Nabi SAW mengerjakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi sendiri, yaitu mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya dari sisinya, demi untuk mendekatkan akan pemimpin-pemimpin Mekah kepada dirinya. Setelah peristiwa itu, turunlah ayat tersebut tadi. Adapun kandungan Quran Surah Al-Kahfi ayat 29, ayat ini menegaskan kepada semua manusia termasuk kaum musyrikin bahwa wahyu ilahi atau Al-Quran yang turun dan disampaikan oleh Rasulullah SAW datangnya dari Tuhan yang memelihara alam semesta ini. Barang siapa yang mau beriman tentang apa yang beliau sampaikan, maka hendaklah ia beriman. Sebab manfaat dan keuntungan dari keimanan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Barang siapa kafir, biarlah ia kafir. Walaupun kaya, jabatannya tinggi, Allah dan Nabi Muhammad SAW tidak mengalami kerugian sedikit pun. Ayat tersebut juga menerangkan kerugian dan kesengsaraan akibat penganiayaan diri itu dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka sehingga mereka tidak bisa keluar dan menghindar dari api dan terpaksa menjalani siksaan. Jika mereka minta pertolongan dari ganasnya api neraka, mereka akan diberi minum dengan air seperti cairan besi atau minyak ruh yang mendidih, dan tentu akan menghanguskan badan mereka. Itulah seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang buruk. Dari ketiga pembahasan tersebut dapat sedikit disimpulkan bahwa, pertama, Tuhan yang disembah oleh orang-orang mukmin bukanlah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir, karena di antara keduanya mempunyai sifat yang berbeda. Yang kedua, cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak sama dengan cara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ketiga, tidak ada toleransi dalam iman dan ibadah kepada Allah SWT. Keempat, dalam melaksanakan dakwah, Nabi Muhammad SAW dihadapkan pada dua golongan, yaitu yang beriman dan yang kafir dengannya. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar menyampaikan kebenaran atau risalah dari Allah SWT. Jika ada yang kafir, biarlah saja, karena keimanan dan kekafiran itu nantinya akan kembali kepada dirinya sendiri. Untuk pembahasan pada video selanjutnya, yaitu masih tentang toleransi dan etika dalam pergaulan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10-13 dan Quran Surah Al-Imran ayat 103. Sekian ketiga pembahasan tersebut, semoga video ini bermanfaat dan dapat dipetik pelajarannya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Syukran ala husni ihtimamikum. Astaghfirukum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.